Baik, kita sudah membicarakan tadi bagaimana cara mengutipnya ya. Kita ingat tadi bahwa teknik sitasi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah cara mengutip, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menyebutkan sumber sitasi atau referensi sitasi. Nah, ada beberapa cara. Tadi kan ada catatan perut atau body notes, kemudian ada catatan kaki atau footnote, dan kemudian ada catatan akhir atau endnotes ya. Nah, kita akan bicarakan satu-satu. Saat ini, yang paling lazim digunakan di dalam jurnal ilmiah maupun karya ilmiah yang lainnya itu adalah body notes ya, atau catatan perut. Catatan perut itu adalah di mana sumber referensi diletakkan di dalam baris naskah berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, dan halamannya. Ya. Untuk artikel jurnal atau misalnya artikel media massa, misalnya berita, koran, atau artikel opini di media massa, atau makalah, konferensi, itu tidak perlu mencantumkan nomor halamannya. Nomor halaman itu lazimnya dipakai untuk apabila kita mengutip dari buku. Tetapi untuk artikel jurnal tidak perlu. Cukup nama pengarang dan tahun penerbitan atau waktu penerbitannya saja. Ini contoh body notes ya teman-teman. Contoh body notes. Jadi setelah kita mengutip, pada dasarnya model bla 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 bla, kemudian dalam kurung Dharmastuti, nama belakangnya teman-teman yang ditulis ya, jangan nama depannya. Ini namanya itu Mbak Rini Dharmastuti, ini dosen UKSW ya. Ya, jadi yang ditulis jangan Rini 2012, tetapi yang ditulis adalah Dharmastutinya belakang. Nanti kalau misalnya Anda ngutip tulisan saya, jangan Sri, 2020 atau 2011, tetapi Hascaryo, ya. Misalnya bukunya Bu Prastiwi Untari, ya nanti Anda tulisnya Utari, ya. Atau Budekan misalnya ya, Ismi Dwi Astuti Nurhaini, yang dipakai adalah Nurhaininya, jangan Isminya, ya. Jadi itu. Kemudian tidak usah pakai gelar, teman-teman. Sekalipun penulis itu punya gelar ya. Gelarnya panjang sekali ya, depan 5, belakang 5, mungkin saking kepintaran ya. Suka sekali sekolah, yang ditulis tetap namanya saja. Ya, tidak perlu ditulis gelarnya. Ya. Apalagi kalau gelarnya itu pakai gelar bangsawan KRT atau Kanjeng Pangeran, tidak usah. Nama belakangnya saja, Dharmastuti, kemudian koma, 2012, kemudian titik 2, 131. Itu salah satu cara, karena nanti ada banyak. Beda style itu ada. Ada yang modelnya begini, Dharmastuti, 2012, kemudian H.131 atau halaman 131. Jadi tergantung ketentuan yang digunakan dalam publikasi itu apa. Karena ada beberapa aliran atau teknik ya yang membuat cara yang berbeda-beda. Kita harus pelajari itu dengan baik, tergantung kemana kita mempublikasikannya. Jadi simpel ya, catatan perut atau body notes itu simpel sekali. Nama belakang. Nah, kalau ini nanti nama penulisnya lebih dari satu orang juga sama, misalnya Dharmastuti dan siapa, ya, dan seterusnya. Ada banyak contohnya. Tapi yang penting adalah ini. Body notes berarti catatan referensi sitasi itu dimasukkan menjadi bagian dari alinea, dimasukkan dalam teks, dalam alinea, dan ditulis di bagian belakangnya. Atau di tengahnya juga bisa. Yang penting adalah ada nama penulis dan tahun. Dan kalau perlu ada halamannya. Nah, sekarang yang kedua adalah catatan kaki dan catatan akhir. Mengapa dijadikan satu? Karena catatan kaki dan catatan akhir itu sebenarnya tekniknya sama, hanya penempatan catatannya yang berbeda. Kalau catatan kaki itu diletakkan di bawah halaman, di bagian bawah halaman ya. Jadi biasanya dipisahkan dengan satu garis ya, dipisahkan dengan garis. Kemudian kalau catatan akhir atau endnotes itu persis sama cara penulisnya dengan footnote, tetapi letaknya nanti di belakang bab. Paling akhir itu baru ada ya. Pada penempatannya saja. Kalau catatan kaki itu ada di bawah, di halaman di mana catatan itu dibuat atau sitasi itu dibuat, langsung di bagian bawahnya itu dipisahkan dengan satu garis. Tetapi kalau catatan akhir, tidak. Cukup diberi referensi nomor dan nanti di bagian akhir tulisan barulah semua catatan atau referensi itu dicantumkan di sana. Nah, untuk catatan kaki itu lebih lengkap daripada catatan perut, teman-teman. Ya, jadi sangat lengkap. Untuk pertama kalinya itu sangat lengkap. Di sana ada nama pengarang, judul, penerbit, kota, tahun, dan halaman. Jadi kayak daftar pustaka itu. Ya. Kemudian untuk sumber berupa makalah atau artikel jurnal media massa tidak perlu menuliskan nomor halamannya. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat beberapa contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh. Ini contoh sebuah tulisan. Dia Berelso mendefinisikan analisis sebagai ini kutipan langsung ya, teknik penelitian. Anda perhatikan, kalau itu catatan kaki, kita harus memberikan nomor referensi catatan kaki nih. Ya, catatan pertama nomor 1. Nomor 1 itu adalah lihat ke bawah. Ya, Anda harus mengetik ini. Atau kalau Anda pakai
software atau program pengolah kata biasanya sudah secara otomatis ya, ada insert footnote, ya maka Anda tinggal mengetik isi footnote-nya apa dan secara otomatis itu sudah ditampilkan di sana. Nah, Anda lihat ini, Berelson mengatakan, kemudian nomor 1, tulis lengkap tidak dibalik ya, Bernard Berelson, ini judul bukunya, Content Analysis in Communication Research, Free Press, nama penerbitnya, kota penerbitan, tahun penerbitan, halaman di mana itu diambil. Kemudian yang kedua ini, nomor 2 ini, nomor 2. Tidak perlu nyebut namanya di sini. Tidak selalu perlu menyebut nama penulis di naskah kita. Cukup diberi ini. Ya. Sedangkan ahli yang lain menyatakan bla 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 bla, ini catatan yang kedua. Ya, ini definisi analisis ya. Ini siapa penulisnya nomor 2? Itu adalah P.G. Stone et al. Dan kawan-kawan ini berarti ya. Et al. Et al. Itu dan kawan-kawan. Ya. Ya, P.G. Stone et al. Kemudian The General Inquirer, A Computer Approach to Content Analysis. Ini judul bukunya. MIT Press itu adalah penerbitnya. Cambridge kotanya. 1966 itu tahun penerbitan dan halaman kelima. Ya. Anda bayangkan kalau satu alinea ini ada misalnya atau satu naskah itu ada beberapa catatan kaki ya, ini bisa banyak ini, bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu urut ke belakang. Ya. Jadi memang kadang-kadang ini beberapa orang menganggap ini merepotkan sekali ya. Jadi mendingan yang tadi kan gampang ya. Kalau yang catatan perut kan ini langsung tampak dalam kurung Berelson, 1952.218 selesai. Ya. Tidak usah pakai begini. Kemudian yang kedua kadang-kadang layoutnya kan bisa jadi satu halaman itu separuhnya itu catatan kaki sendiri karena banyak sekali kutipannya. Ya, baik, ini catatan kaki footnotes. Nah, kemudian penulisan footnote dan endnote itu penulisan referensi yang lengkap, yaitu nama pengarang, judul buku, kemudian penerbit, kota, tahun, dan halaman, itu tidak harus terus-menerus ditulis. Nanti kalau mau ngutip lagi di belakang, itu nggak harus nulis lagi. Tetapi pakai kode-kode atau istilah tertentu. Sehingga penulisan lengkap di catatan kaki itu cuma pertama kali saja. Setelah itu, kalau masih mengutip buku yang sama, sumber yang sama, kita memakai istilah-istilah yang disepakati. Yang pertama adalah ibidem pada tempat yang sama. Ini bahasa Latin ya. Menunjukkan bahwa sumber acuannya sama dengan sumber yang sebelumnya, ya, persis sama. Ya. Dan belum diselani ya, belum disisipi oleh sumber yang lainnya. Itu memakai ibid. Ya, jadi nanti kita lihat contohnya ya, ibid. Ya, kalau misalnya bukunya sama tapi halamannya berbeda, cukup ditambahkan ibid kemudian halaman berapa itu aja ya. Jadi itu yang istilah untuk catatan kaki atau endnotes baik. Nah, kemudian perhatikan kalau Anda menulis ibid itu di catatan kaki, perhatikan ini harus cetak miring, italik. Kenapa? Karena ini kan kata asing loh. Ini kan bukan bahasa Indonesia ibidem ini ya. Jadi ibid titik karena ini singkatan ya, ibid titik. Ada titiknya di belakang. Ibid halaman berapa ya. Nah, kalau ya, kemudian istilah yang kedua adalah logcit ya, logo citato pada tempat yang telah tersebut. Menunjukkan bahwa sumber yang telah disebut terdahulu dipakai lagi ya dengan nomor halaman yang sama, tetapi sumber itu sudah diselingi oleh penyebutan sumber lain. Jadi misalnya pertama kali saya pakai Berelson. Kalau saya kemudian kutipan yang kedua itu Berelson lagi, pakai ibid aja. Beda halaman, tinggal ibid dalam berapa. Tetapi kalau setelah Berelson, saya mengutip orang lain, penulis lain, yaitu misalnya P.G. Stone tadi ya. Kemudian saya ngutip Berelson lagi, saya tidak boleh pakai ibid. Tetapi saya pakai logcit. Ya, kalau nomor halamannya sama. Tetapi kalau nomor halamannya berbeda, maka pakainya opcit, operasi tato, dengan menunjukkan halamannya. Bingung? Ya, enggak lah, enggak membingungkan lah. Hanya perlu ketelitian, ya perlu ketelitian, perlu kejelian untuk melacak, ya melacak. Ya mungkin karena ini effortnya lebih banyak ya, sehingga kemudian sekarang kok tidak terlalu populer untuk catatan kaki ini, lebih populer, lebih praktis itu yang catatan perut. Nah kita lihat sekarang penerapannya ya, penerapan aplikasi kalau itu banyak sekali. Ya, mari kita akan lihat contohnya. Ini contoh catatan kaki ini ada 6. Dalam satu halaman itu ada enam catatan kaki. Ya. Yang pertama dia ngutip Bernard Berelson, lengkap ya. Pokoknya pertama kali disitasi itu harus ditulis lengkap dulu kalau catatan kaki. Setelah itu dia ngutip lagi Bernard Berelson, halamannya masih sama, maka pakai ibid. Ini berarti Berelson halaman 18 juga. Masih ngutip Berelson juga, tapi halaman sudah berbeda. Dia pakai ibid halaman 22.
bukunya Berelson masih sama, buku yang sama, tetapi halamannya sudah berubah. Setelah itu, tulisan berikutnya dia ngutip dari P.J. Stone. Setelah ngutip P.J. Stone, kok mau ngutip Berelson lagi? Maka dia tidak perlu ngutip nulis semuanya ya. Cukup ditulis Berelson lagi, ya, Berelson, kemudian logcheat. Apa artinya logcheat? Artinya setelah P.J. Stone itu saya mengutip Berelson halaman 22. Ya, kena ingat ya, karena tadi yang terakhir kan ini halaman 22 nih. Ya, Berelsonnya kan halaman 22. Sehingga logcheat ini halaman 22. Kemudian kok diselani lagi? Surgemen Nasution karena pertama kali maka bukunya Pak Nasution ini ditulis lengkap semua informasinya. Ngutip Berelson lagi. Ya, sorry. Ya, ngutip Berelson lagi, tetapi beda halaman, bukan lagi 22, tetapi halaman 32, maka dia tidak pakai logcheat, tetapi pakai object. Ya. Semoga tidak membingungkan, karena teman-teman kan ya kelebihannya kuliah daring direkam, kemudian Anda bisa nonton YouTube, itulah Anda bisa ngulangi lagi sampai jelas. Kalau ini kuliah yang sinkronus ya, waktu yang sama kan kalau sudah lewat ya, nggak mudeng ya sudah nggak bisa ngulangi lagi ya. Ya, tetapi ini bisa diulangi. Jadi Anda kalau kesulitan untuk memahami, Anda ulangi lagi dari depan ya. Jadi prinsipnya adalah penulisan informasi atau referensi acuan kita atau kutipan kita itu ditulis lengkap untuk catatan kaki, ditulis lengkap pertama kali saja. Setelah itu tidak perlu ditulis lengkap, cukup menggunakan istilah apakah ibid, apakah logcheat, apakah object, ya tergantung dari bagaimana susunan atau struktur, apakah dia sudah diselani, ya disisipi oleh referensi lain atau tidak. Nah ini adalah teknik penulisan referensi kutipan, ya baik itu berupa body notes atau catatan perut dan catatan kaki. Ingat teman-teman, catatan kaki dan footnote itu dan endnotes atau catatan akhir itu sama persis. Cara menulisnya sama persis, hanya penempatannya aja ya. Kalau footnote itu langsung ada garis pemisah langsung di halaman di mana citasi dilakukan. Tapi kalau endnote itu nanti dikumpulkan semua itu. Nomor 1, 2, 3 kumpulin semua sampai nomor berapa, nanti ditulis di halaman akhir setelah tulisan kita itu selesai. Jadi di bagian akhir. Nah, itu perbedaannya, tetapi teknik penulisannya sama persis.